Harga kebutuhan pokok kini semakin tak terkendali. Dari beras, minyak goreng, telur, hingga cabai, semuanya merangkak naik tanpa jeda. Inflasi sembako bukan lagi sekadar angka statistik di laporan pemerintah. Ini adalah kenyataan pahit yang dirasakan jutaan keluarga setiap harinya. Ironisnya, di tengah kenaikan harga yang menggila, suara-suara dari atas justru terdengar datar. Rakyat diminta bersabar, bertahan, dan beradaptasi. Tapi, pertanyaannya, sampai kapan? Inflasi pangan memang bukan hal baru. Namun, situasi tahun ini jauh lebih berat. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang mengeluh karena daya beli masyarakat turun drastis. Ibu rumah tangga mulai mengganti bahan makanan, mencari alternatif yang lebih murah, atau bahkan mengurangi jumlah masakan harian. Di sisi lain, kelompok berpendapatan rendah yang tak punya ruang negosiasi dalam anggaran mereka, terpaksa menanggung dampaknya secara langsung. Faktor penyebabnya beragam, dari gejolak harga global akibat krisis geopolitik, perubahan iklim yang mengganggu pasokan pangan, hingga buruknya tata kelola distribusi dalam negeri. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketidakhadiran solusi konkret dari pemerintah. Alih-alih menenangkan rakyat dengan kebijakan yang kuat, yang terdengar justru narasi normatif. Kita harus kuat menghadapi tantangan global. Apakah rakyat bisa terus dipaksa untuk kuat ketika isi dompet tak lagi cukup untuk kebutuhan sebulan? Sampai kapan masyarakat harus bergantung pada bantuan sosial yang tak menentu jadwal dan jumlahnya? Dan lebih penting lagi, di mana peran negara dalam menjamin akses pangan yang adil bagi seluruh warga? Sudah saatnya pemerintah berhenti meninabobokan publik dengan retorika sabar dan narasi ketahanan. Yang dibutuhkan hari ini adalah tindakan nyata, stabilisasi harga sembako, subsidi langsung bagi kelompok rentan, dan penguatan distribusi pangan dari pusat hingga daerah. Negarati dak boleh menyerahkan beban sepenuhnya ke Pandak rakyat. Sebab bila inflasi terus dibiarkan tanpa kendali, maka bukan hanya perut yang kosong, tapi juga harapan akan masa depan yang layak. Krisis ini bukan semata soal ekonomi, ini tentang kemanusiaan. Dan ketika kebutuhan dasar pun tak lagi terjangkau, itu bukan sekadar kegagalan pasar. Itu adalah kegagalan negara dalam menjalankan amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.